Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, eh, kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi yaitu sifat koligatif larutan. Yang pertama kita bahas dari sifat koligatif larutan dari non-elektrolit ya. Non-elektrolit. Oke, perhatikan. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang penurunan tekanan uap jenuh. Ya, tekanan uap jenuh atau disimbolkan dengan delta P. Jadi, kita kalau berbicara tentang tekanan uap jenuh, berarti kita berbicara tentang peristiwa penguapan. Jadi, yang dikatakan peristiwa penguapan itu ketika partikel-partikel cairnya meninggalkan kelompoknya atau terpecah. Itulah yang disebut dia menguap. Jadi, tekanan uap yang ditimbulkan pada saat tercapainya kondisi kesetimbangan itulah disebut dengan tekanan uap jenuh. Tekanan uap yang ditimbulkan pada saat tercapainya kondisi kesetimbangan. Untuk di sini ya, coba kita lihat dari gambar ini. Nah, gambar yang pertama ini merupakan peristiwa penguapan zat cair dalam ruangan tertutup sampai mencapai kondisi setimbang. Jadi dia menguap dalam keadaan atau dalam ruangan tertutup. Nah, dia bolak-balik ya. Nanti dia menguap, kemudian kembali lagi seperti itu seterusnya. Dan dia bergerak hanya di situ-situ saja. Sedangkan gambar yang kedua ini tekanan uap jenuh pelarut lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutan. Perhatikan, tekanan uap jenuh pelarutnya lebih besar, lebih banyak partikel-partikelnya itu yang bergerak. Nah, perhatikan. Makin lemah gaya tarik-menarik molekul-molekul zat cair, maka makin mudah zat cair tersebut menguap. Makin besar pula tekanan uap jenuhnya. Jadi selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan itu disebut dengan penurunan tekanan uap. Ya, penurunan tekanan uap disimbolkan seperti ini. Delta P itu selisih dari tekanan uap jenuh pelarut murni sama dengan P itu tekanan uap pelarut murni dan P itu adalah tekanan uap larutan. Ya, jadi untuk pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap jenuh dapat dijelaskan berdasarkan hukum Raoult, di mana P sama dengan X pelarut dikali P derajat. Nah, jika kita substitusikan dengan rumus yang di atas tadi, delta P sama dengan P derajat dikurang P, maka dihasilkanlah delta P sama dengan P derajat dikali X terlarut. Di mana delta P ya, di mana delta P itu adalah penurunan tekanan uap jenuh. Sedangkan P derajat itu adalah tekanan uap jenuh pelarut murni dan X terlarut itu adalah fraksi mol zat terlarut dan X pelarut adalah fraksi mol zat pelarut. Untuk lebih jelasnya kita buat ke contoh soalnya. Nah, perhatikan. Tekanan uap jenuh air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 72 cm3. Nah, berapa tekanan uap jenuh larutan CONH2 2 kali 40% pada suhu yang sama bila diketahui MR urea sama dengan 60 dan MR air sama dengan 18. Pertama sekali kita cari dulu larutan dari urea. Dikatakan larutan 40%, itu artinya sebanyak 40 gram urea yang dapat dilarutkan dalam 100 gram larutan. Berarti 40%-nya urea, 60%-nya adalah air.
Jadi 40 gram urea dan 60 gram air. Nah, kalau sudah dapat gramnya, maka kita tentukan dulu mol dari masing-masing senyawa tersebut. Pertama mol urea. Urea tadi MR-nya adalah 60, sedangkan air MR-nya 18. Berarti untuk mencari mol urea itu sama dengan 40 gram dibagi 60. Gram per MR. Berarti 40 dibagi 60 sama dengan 4 per 6, kita kecilkan lagi 2, jadi 2 per 3. Sedangkan mol air, itu tadi jumlah masanya adalah 60 gram, maka kita cari molnya 60 per 18 gram per mr. Dapatlah 10 per 3. Nah, untuk mencari X terlarut, kita kan sebenarnya untuk mencari yang ditanya tadi adalah tekanan uap jenuh air. Tekanan uap jenuh pelarut murni berarti ya. Nah, maka rumusnya itu kan adalah delta P sama dengan P derajat dikali X terlarut. Berarti yang dicari di sini adalah P derajat. Ya. Nah, perhatikan. Berarti kita masukkanlah rumus ya ke X delta P sama dengan P derajat dikali X terlarut. Tadi X terlarutnya kita sudah dapat ya. X terlarutnya, cara mencari X terlarut itu atau fraksi mol terlarut itu sama dengan mol terlarut dibagi mol total. Jadi didapatlah mol terlarutnya itu sama dengan tadi yang terlarut adalah urea, berarti 2 per 3 di atas per total keseluruhannya 12 per 3. Nah, maka nanti didapatlah itu kalau kita cari menjadi 1 per 6. Nah, di sini yang dicarinya itu adalah X pelarutnya dulu. 10 per 3 atasnya kan. Nanti dapat X pelarutnya 10 per 3, baru dikurangkan dengan dengan 1. 1 dikurang 5 per 6, maka dapat 1 per 6. Tapi kalau saya langsung aja X terlarutnya yang dicari. 2 per 3-nya di atas, baru 12 per 3-nya di bawah. Nah, yang mana saja boleh digunakan. Yang jelas paham ya. Nah, kemudian jadi X delta P sama dengan P derajat dikali X terlarut. Tadi dapat X terlarut sama dengan 1 per 6. P derajatnya berapa? P derajatnya di sini tekanan uap jenuh air pada 72 cm Hg. Yang ditanya berapa tekanan uap jenuh larutan. Ya. Nah, berarti 72 delta P sama dengan 72 dikali 1 per 6. Ya, 1 per 6. Maka didapatlah itu jadi nanti 12 cm Hg. Nah, berarti berapa tekanan uap pelarutnya atau tekanan uap larutan? Nah, kan rumusnya tadi seperti ini. Delta P sama dengan P derajat dikurang P. Delta P ya, ini yang mau dicari. Sedangkan P derajatnya tadi delta P itu yang 12. Kan sudah kita cari tadi di awal ya. Nih. Nah, delta P-nya sama dengan 12. Delta P-nya sama dengan 12 cm Hg. Pelarut murninya 72 derajat Celcius dikurang P. Maka P sama dengan 72 dikurang 12 sama dengan 60. Jadi P di situ adalah tekanan uap larutan. Sedangkan delta P selisih dari tekanan uap larutan, sedangkan P derajat adalah tekanan uap pelarut murni. Oke, jelas ya. Nah, nomor 2 juga seperti itu.
Jadi boleh dibaca lagi. Yang kedua, kenaikan titik didih atau disingkat dengan delta TB dan juga penurunan titik beku atau disingkat dengan delta TF. Ya. Titik didih suatu zat cair itu adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh zat cair tersebut sama dengan tekanan luar. Ya. Bila tekanan uap sama dengan tekanan luarnya, maka gelombang uap yang terbentuk dalam cairan dapat mendorong diri ke permukaan menuju fase gas. Jadi titik didih suatu zat cair itu bergantung pada tekanan luarnya. Nah, yang dimaksud dengan titik didih itu adalah titik didih normal, yaitu titik didih pada tekanan 70 derajat cm Hg. Titik didih normal air itu adalah 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Nah, ini merupakan diagram dari tekanan dan juga temperatur air dan larutan. Air murni dan larutan. Nah, perhatikan ini tekanannya semakin ke atas dan suhu semakin tinggi. Maka jika suhu semakin tinggi, maka semakin tinggi suhunya, maka tekanan larutan juga akan semakin naik. Begitu juga tekanan uap murni juga akan semakin naik. Ya, sedangkan suhu semakin rendah, maka tekanan murni semakin rendah. Oke. Nah, maka suhu perlu diperbesar sehingga titik P berpindah ke titik E. Nah, perhatikan. Suhu perlu diperbesar agar titik P itu berpindah ke titik E. Pada titik E, tekanan uap jenuh larutan itu sudah mencapai 1 atm. Jadi pada titik E larutan mendidih dan suhu didihnya adalah titik E, aksen. Selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Jadi delta TB itu adalah selisih dari titik didih larutan dan juga titik didih pelarut. Atau di sini bisa dirumuskan bahwa delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi di titik didih pelarut. Biasanya di sini adalah 100. Jadi sekian untuk titik didih larutan dikurang dengan 100. Ya. Sedangkan untuk titik beku, nah, selisih dari titik beku atau penurunan titik beku itu sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Jadi titik beku pelarut, titik beku air itu sama dengan 0. Ya, maka nanti 0 dikurang titik beku larutan. Nah, itu untuk kenaikan titik didih dan juga penurunan titik beku. Titik beku semakin turun semakin minus. Titik didih semakin tinggi semakin naik, harganya 100 lebih dari 100. Jadi kenaikan titik didih dan penurunan titik beku yang disebabkan oleh penambahan zat terlarut dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi semakin banyak atau semakin bertambah zat terlarut yang terdapat di dalam pelarutnya, maka titik didih dari larutan itu akan semakin tinggi. Contohnya, jika titik didih pelarut murni itu sama dengan 100, maka bila kita tambahkan ada sekian gram zat terlarut ke dalamnya, maka titik didihnya itu tidak lagi 100, melainkan 100, sekian atau lebih dari 100. Begitu juga dengan titik beku. Jika titik beku pelarut murni itu sama dengan 0, maka jika kita tambahkan ke dalam pelarut itu suatu zat terlarut, kemudian kita bekukan, maka titik didih larutan tersebut tidak lagi 0, melainkan sudah di bawah 0, bisa jadi minus sekian. Nah, jadi bagaimana rumus dari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan? Nah, rumusnya hampir sama, hanya yang membedakan di sini adalah KB dan KF ya. Ya, delta TB sama dengan M dikali KB. M di sini ada molalitas yang tadi sudah kita bahas semalam. Dan delta TF itu adalah juga molalitas dikali KF. Ya. KF dan KB. Nah, ini atau M di sini kita rubah menjadi gram per mr kali 1000 per pelarut dalam satuan gram. Itu juga sini gram per mr kali 1000 per pelarut dalam satuan gram. Jadi perbedaannya hanya di KF dan juga di KB. Di mana delta TB itu adalah kenaikan titik didih atau selisihnya, dan delta TF juga penurunan titik beku atau selisihnya. Jadi KB di sini adalah tetapan kenaikan titik didih molal
Jadi KB dan KF itu adalah perbedaan dalam penentuan kenaikan titik didih larutan dan juga penurunan titik didih larutan. Jadi kalau KB digunakan untuk tetapan titik didih, sedangkan KF adalah tetapan penurunan titik beku dari suatu larutan. Nah, sedangkan M-nya molalitas, gramnya massa, MR-nya massa relatif, dan P-nya massa pelarut. Kita buat contoh. Yang pertama, sebanyak 36 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan ke dalam 250 ml air. Ya, 250 ml air. Jika KB, berarti tetapan daripada larutan tersebut, KB sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, maka tentukan kenaikan titik didih dari larutan tersebut. Berarti selisihnya delta T, delta TB. Ingat ya, titik didih berarti TB, delta TB. Sedangkan penurunan titik beku berarti delta T, delta TF. Berarti kita sudah tahu di sini diketahui itu berarti massanya sama dengan 36 gram. Kemudian volumenya pelarutnya 250 ml itu sama dengan 250 gram. KB-nya 0,52. Masukkanlah ke rumus delta TB KB kali M atau M kali KB. M-nya itu gram per ml kali 1000 per P. Maka dimasukkanlah delta TB sama dengan sini ya, delta TB sama dengan K per ml kali 1000 per P kali KB. Berarti 36 per 180 dikali 1000 per 250. 250 ya, gramnya 36. Dikali 0,52 KB-nya. Maka didapatlah delta TB sama dengan 0,416. Ya, 0,416 derajat Celcius. Itu adalah selisih delta TB ya, delta TB adalah kenaikan selisihnya. Yang ditanya adalah tentukan titik didih larutannya. Berarti titik didih larutan. Kita masukkanlah ke rumusnya tadi, di mana delta TB itu sama dengan titik didih larutan ditambah titik didih pelarut murni. Ya. Jadi delta TB-nya 0,416. Titik didih larutannya yang mau kita cari ya, ini X ditambah titik didih pelarut murni yaitu air 100. Berarti dikurang nih ya, maaf. Titik didih pelarut murni dikurang, terbalik. Titik didih pelarut murni dikurang titik didih larutan. Ya. Pas. Titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni. Ya. Karena kan titik didih larutan itu pasti lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Karena sudah ada zat terlarut di dalamnya, ya. Jadi titik didih larutan dikurang dengan titik didih pelarut murni. Berarti ini dikurang, berarti untuk mencari X sama dengan 100 ditambah 0,416 sama dengan 100,416. Oke ya. 100,416 derajat Celcius. Itulah titik didih larutan setelah larutan dari pencampuran antara zat terlarutnya glukosa sebanyak 36 gram di dalam larutan 250 ml air. Ya. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Sebanyak 2,4 gram urea, ya, sebanyak 2,4 gram urea, CONH2 dua kali, itu urea, dilarutkan dalam 50 ml air. Dilarutkan ke dalam 50 ml air. Tentukan titik beku larutan.
titik beku larutan berarti ya titik beku larutan jika diketahui Kf air sama dengan 1,86. Ini biasanya tergantung pelarutnya. Biasanya kan kita di soal-soal itu kebanyakan dengan menggunakan delta TF, KF dan KB itu adalah KF dan KB air, karena itu adalah pelarutnya yang digunakan. Biasanya pelarut yang digunakan adalah air. Tapi jika dia pelarutnya yang lain, maka angkanya juga berbeda. Ya. Kalau air dia KF, KB-nya tadi 0,52, sedangkan KB-nya tadi 0,52 dan KF-nya adalah 1,86. Itu sudah ketetapan. Nah, jadi kita masukkan sama rumusnya tadi, delta TF sama dengan M kali KF, di mana M-nya itu gram per mr kali 1000 per P dikali KF. Kita masukkan angkanya. Delta TF sama dengan gramnya tadi 2,4 dibagi 60 dikali 1000 per 50 mili dikali 1,86. Dikalikan, maka didapatlah selisih dari titik bekunya itu adalah 1,488. Nah, sedangkan yang mau dicari adalah titik beku larutan urea. Untuk mencari titik beku larutan urea, maka dicarilah titik didih pelarut murni dikurang dengan delta TF ya. Maka didapatlah di minus 1,4888. Maka di sini sudah jelas lah ini dengan ini ya. Titik beku pelarut murni itu sama dengan 0. Nah, setelah ditambahkan urea ke dalamnya, maka titik bekunya menjadi lebih daripada 0, itu minus. Titik beku pelarut murni adalah 100. Setelah ditambahkan zat terlarut dalamnya, maka titik didihnya lebih dari 100. Itu sudah jelas ya. Jadi kalau misalnya angkanya nanti berbeda, misalnya di bawah 100, titik didih larutannya berarti salah. Karena titik didih pelarut murni saja sudah 100. Jika ada zat terlarut di dalamnya, kalau dia di bawah 100 berarti sudah salah perhitungannya. Ya, itu menjadi catatan. Begitu juga untuk titik beku larut. Nah, ini ada soal, silakan dikerjakan, soal latihan 115. Yang ketiga selanjutnya itu tekanan osmotik atau osmosis. Jadi osmosis ini adalah peristiwa perpindahan pelarut. Peristiwa perpindahan pelarut dari larutan yang konsentrasinya lebih kecil ke larutan yang konsentrasinya lebih besar melalui membran semipermeabel. Ya, melalui membran semipermeabel. Jadi aliran zat cair dari larutan yang konsentrasinya lebih kecil menuju larutan yang konsentrasinya lebih besar atau biasanya lebih pekat melalui membran semipermeabel akan berhenti jika telah terjadi kesetimbangan atau yang kiri larutan yang satu dengan larutan yang lain sudah sama-sama tingkat konsentrasinya sama, tidak ada lagi yang encer dan tidak ada lagi yang pekat, maka perpindahan tersebut akan berhenti. Tekanan osmotik atau disimbolkan dengan delta adalah besarnya tekanan yang harus diberikan pada suatu larutan. Ya. Tekanan osmotik adalah besarnya tekanan yang harus diberikan pada suatu larutan untuk mencegah mengalirnya molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeabel. Untuk tekanan osmotik biasanya ada buku yang memberikan tandanya seperti V. Ya, ada delta seperti ini. Jadi masalah yang penting rumusnya jangan salah. Ya, jadi besarnya tekanan osmotik larutan itu disimbolkan dengan delta atau V sama dengan N mol per volume dikali R kali T, atau N per V ini kan sama dengan molaritas ya. Bisa disimbolkan dengan C atau M itu sama. Jadi delta atau V atau ini sama dengan C kali R kali T atau M kali R kali T. Di mana M ini adalah gram per mr kali 1000 per volume. Dalam satuan mililiter ini molaritas ya, bukan molalitas. Kalau tadi M kecil dia molalitas satu. Perbedaannya di sini.
Kalau molalitas M kecil, dia sendiri volume dalam satuan gram pelarutnya, sedangkan kalau dia molaritas satuannya mililiter. Jadi rumusnya adalah delta sama M kali R kali T. Oke ya. Di mana delta adalah tekanan osmotik, C atau M adalah konsentrasi molaritas dalam satuan mol per liter, dan apa nih? R adalah tetapan osmosis, yaitu nilainya 0,082, sedangkan T adalah suhu atau temperatur, di mana nilainya itu harus dalam satuan Kelvin. Jika dia dalam satuan derajat Celcius, maka rubah dulu ke dalam Kelvin. Ya, dalam suatu sistem osmosis, larutan yang memiliki tekanan osmosis yang sama itu disebut dengan isotonik. Ya. Larutan yang memiliki tekanan osmosisnya sama itu disebut dengan isotonik. Bila tekanan osmosisnya lebih besar dari larutan yang lain, maka lebih kecil daripada larutan yang lain, maka dia disebut dengan hipotonik. Sedangkan bila tekanan osmotiknya lebih besar dibandingkan larutan yang lain, maka disebut hipertonik. Kalau lebih kecil, hipotonik. Kalau lebih besar, dia hipertonik. Kalau sama, dia isotonik. Oke ya. Kita masuk ke contoh soal. Sebanyak 17,1 gram gula tebu C12H22O11. Ini rumus molekulnya. Jika dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml, bila ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, dan ARH sama dengan 1, maka berapa tekanan osmotiknya pada suhu 27 derajat Celcius? Berarti diketahui di sini M masanya 17,1 gram, kemudian volumenya 500 ml, kemudian temperaturnya 27 derajat Celcius. Nah, ini sudah pas satuannya gram, 500 ml juga sudah pas satuannya mililiter. Untuk suhu kita rubah, karena di sini satuannya 27 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin, kita tambah 273 menjadi 300 Kelvin. Ya, maka yang ditanya berapa tekanan osmosisnya atau osmotiknya. Di mana rumusnya adalah D sama dengan delta sama dengan M molaritas dikali R kali T. Molaritas itu adalah gram per mr kali 1000 per P. Maka kita carilah masanya tadi 17,1 dibagi mr-nya, dihasilkan dari sini ya, C12H22O11 dikalikan dengan masing-masing AR-nya. Maka didapatlah hasilnya 342. Jadi 17,1 kali dibagi 342, kemudian dikali 1000 per 500 mili. Dikali R, tetapan Avogadro 0,082, kemudian dikali temperaturnya dalam satuan Kelvin 300. Maka dikalikanlah, maka dikalikanlah, didapat dia menjadi 2,46. Kalikan 17,1 dikali 1000 dikali 0,082 dikali 300, kemudian dibagikan hasil perkalian antara 342 dikali 500, maka didapatlah 2,46. Satuannya ATM. Kemudian yang kedua, berapa gram urea CONH2 2 kali yang terlarut dalam 200 ml larutan agar isotonik, berarti tekanan osmosisnya sama dengan glukosa. Ingat ya, tekanan osmosisnya berarti sama antara urea dan juga glukosa. Di mana glukosanya masanya 18 gram, dia terlarut dalam 500 ml. Berarti volume pelarut daripada si glukosa 500, volume pelarut daripada si COONH22 kan atau urea sama dengan 200, di mana sama-sama isotonik. Ya. Nah, berarti tentukan berapa gram ureanya. Ya. Nah, tadi rumus
tekan osmosis itu kan sama dengan D sama dengan M kali R kali T, kan begitu ya. Maka karena dia sama, berarti D1 atau D urea sama dengan D glukosa. Berarti rumusnya M RT sama dengan M RT. Nah, karena R itu adalah tetapan yang nilainya 0,082, maka tetapannya kita nggak sama. Kita bisa matikan. Dan temperaturnya, karena pada keadaannya isotonik, berarti temperatur atau pelarutnya itu sama antara urea dan juga glukosa. Maka bisa kita matikan. Jadi tinggallah molaritas dari urea dengan molaritas dari glukosa. Jadi nanti rumusnya gram per mr kali 1000 per volume dari urea sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dari glukosa. Nah, ini dia. Jadi gram per mr ini untuk urea dulu. Gram per mr kali 1000 per 200. Tadi ureanya 200 mili. mr ureanya 60. Berarti gram per mr, gram per 60 kali 1000 per 200 sama dengan, untuk glukosanya mr-nya 180, volumenya 500, berarti 18 per 180 dikali 1000 per 500. Ya. Ini 1000 bagi 200, nanti tinggal sisanya ada berapa? 5 ya. Berarti 5 gram. 5 kali G, berarti 5 gram. 5 gram per 60 sama dengan, ini 1000 bagi 500, 2 kali 18 ya, 2 kali 18 36 per 180 nanti kali silang, jadi 180 dikali 5 gram sama dengan 36 dikali 60. Nah, nanti dapatlah dikalikan 36 kali 60 dibagi 180, kemudian nanti dibagi lagi dengan 5, dapat hasilnya 2,24 gram. Ya. Nah, kira-kira sampai di sini paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tadi kita bahas sifat koligatif larutan yang non-elektrolit. Sekarang kita bahas sifat koligatif larutan yang elektrolit. Perbedaan dari keduanya ini hanya terletak di faktor Van Hoff-nya saja. Ya. Nah, perhatikan. Harga sifat koligatif larutan elektrolit itu dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Hanya itu saja perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dan juga sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kalau tadi sifat koligatif larutan non-elektrolit tidak memiliki faktor Van Hoff, sementara sifat koligatif larutan elektrolit menggunakan faktor Van Hoff. Nah, rumus faktor Van Hoff ini adalah I itu adalah faktor Van Hoff sama dengan 1 ditambah alfa dikali N dikurang 1. Di mana alfa itu adalah derajat ionisasi, sementara N adalah jumlah ion. Ya, jumlah ionnya. Nah, jadi rumusnya berubah semua. Untuk delta P, ya, untuk delta P sama dengan X terlarut dikali P derajat. Dan itu tadi kalau misalnya dia larutan non-elektrolit. Kalau elektrolit ditambah I. Delta TB sama dengan M kali B KB. Tadi kan ini hanya larutan non-elektrolit. Sekarang karena dia larutan elektrolit tambah I. Jadi M kali KB kali I. Begitu juga dengan delta TB. M kali KF kali I. Nah, untuk osmosis, nah ini kan V jadi ya. Tadi D, sekarang P. Sama itu. Delta, sekarang P. Dia tadi kalau misalnya rumusnya non-elektrolit, M kali R kali T. Nah, kalau dia elektrolit dikalikan dengan faktor Van Hoff. Jadi M kali R kali T kali I. Ya. Nah, sekarang kita coba contohnya. Sebanyak 12 gram asam asetat
asam asetat CH3COOH. Dilarutkan dalam 250 ml air. Bila larutan tersebut terionisasi sebanyak 60%, 60% ya. Berarti derajat ionisasinya alfanya 60%, 60/100, 0,6. Tentukan titik didih larutan. Ya, titik didih larutan. Yang mana Kb-nya sama dengan 0,52, ARC-nya sama dengan 1, O-nya sama dengan 16, dan H-nya sama dengan 1. Rumusnya adalah delta Tb kali M kali Kb kali I. Delta Tb sama dengan M itu adalah gram per mr kali 1000 per P, di mana gramnya 12 gram tadi uret asam asetatnya, gram per mr, CH3COOH kita kalikan dengan ini, C-nya 12 kali 1, 1 kali H, kemudian O-nya 16, dapatlah hasilnya nanti 60. Kali 1000 per volumenya tadi 250 ml. Ya. Nah, kemudian dikali Kb, Kb-nya 0,52. I, tadi kan rumus I sama dengan 1 ditambah alfa dikali N kurang 1. N ini kan ionisasi dari siapa ini? Asam asetat. Kita ionisasikan dulu CH3COOH. Jika diionisasikan menjadi CH3COO negatif ditambah H positif. Berarti ada 1 ion negatif, 1 ion positif. Berarti 2. Berarti 1 ditambah alfanya kan yang terionisasi tadi sebanyak 60 derajat, 60%. Berarti 60/100, 0,6. Berarti si 0,6 dikali N-nya itu tadi 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 kali 0,6 sama dengan 0,6. 1 ditambah 0,6 sama dengan 1,6. Maka dapat ini. Faktor Van Hoff-nya sama dengan 1,6. Ya, tinggal dikalikan semuanya. 1,6 dikali dengan Kb yaitu 0,52. Kemudian dikalikan dari molalitas tadi. 12/60 dikali 1000/50. Atau 1000 dibagi 50 sama dengan 4. Kan? 4 dikali 12, 48. Bagi dengan 60 dapat 0,4. Kalikan semuanya, dapatlah delta Tb-nya sama dengan 0,33. Sudah selesai belum ya? Belum selesai sampai di situ. Itu masih delta Tb. Kenaikan titik didihnya atau selisihnya masih 0,33. Jadi titik didih yang ditanya adalah titik didih larutan. Kalau titik didih larutan berarti kita tambahkan sama 100 sama pelarut murni 100 derajat Celcius. Maka titik didihnya menjadi 100,33 derajat Celcius. Jelas ya? Kita coba contoh yang kedua. Sebanyak 2,22 gram CuCl2 dilarutkan dalam 500 ml air. Bila larutan CuCl2 terionisasi sempurna, berarti terionisasi sempurna alfanya sama dengan 1. Tentukan titik beku larutan tersebut. Titik beku ya, di mana Kf-nya sama dengan 1,86. Nah, delta Tf rumusnya sama dengan delta Tf sama dengan M kali Kf kali I. M itu gram per mr kali 1000 per V, di mana gramnya tadi masanya 2,22 dibagi mr dari CuCl2 kalikan kemari, dapatlah nanti 111 dikali 1000 per 500. 500-nya dari volumenya 500 ml. Nah, dikalikan dengan Kf, Kf-nya sama dengan 1,86, kemudian dikalikan dengan faktor Van Hoff I. Di sini cara mencari faktor Van Hoff-nya juga sama. 1 ditambah alfa dikali N kurang 1. Jadi 1 ditambah alfanya karena dia terionisasi sempurna, maka alfanya sama dengan 1. N-nya berapa? CuCl2. Kita ionisasikan CuCl2 sama dengan Cu2 positif ditambah 2 Cl negatif. Berarti ada 2 positif, ada 1 negatif. Alah.
ini ya. Berarti ada 2 positif sama 1 negatif. Berarti total N-nya sama dengan 3. Berarti N-nya sama dengan 3 dikurang 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Maka dapatlah faktor Van Hoek sama dengan 3. Kalikan. 3 dikali 1,86. Kemudian dikalikan dengan 0,02. Hasil dari ini ya. Hasil dari kalian ini. Maka didapatlah delta TF-nya sama dengan 0,223. Itu untuk selisih atau penurunan titik beku. Nah, sementara yang ditanya adalah titik beku larutan. Berarti kita kurangkan titik beku pelarut murni dikurang dengan titik beku larutan. Maksudnya dikurang dengan selisih atau delta TF. Ya, berarti 0 dikurang 0,223. Maka hasilnya sama dengan negatif 0,223. Ya, itu adalah titik didih larutannya. Yang contoh yang terakhir. Nah, ini perhatikan. Berapa gram garam dapur, yaitu NaCl, yang terlarut dalam, berarti massa NaCl yang mau kita cari, yang terlarut dalam 400 ml larutan agar dia isotonik, berarti sama ya, sama lagi kayak tadi, dengan 12 gram urea, di mana CONH2 2 kali, yang terlarut dalam 500 ml larutan pada suhu yang sama. Seperti tadi, karena V sama dengan, ini kan yang elektrolit ya, NaCl itu elektrolit, berarti pakai I. Sedangkan CONH2 2 kali non elektrolit, berarti tidak perlu pakai I. Berarti V garam dapur dibagi dengan V urea. Berarti M kali R kali T kali I. Ini untuk garam dapur sama dengan M kali R kali T. Nggak pakai I untuk urea. Kenapa nggak pakai I? Karena dia bukan larutan elektrolit, melainkan larutan non elektrolit. Nah, kita coret dulu yang sama-sama R-nya, karena ini kan tetapan ya, dengan nilainya sama 0,082 habis. Kemudian T-nya juga habis karena tadi suhunya pada suhu yang sama katanya. Berarti T-nya habis, Berarti tinggal M dikali I sama dengan M untuk M-nya M, di sini M urea, di sini M garam. Nah, dikali-kalikanlah jadinya. Dikalikan gram per mr, ini dia, gram per mr kali 1000 per volume untuk garamnya dulu. Tadi massa garamnya yang mau dicari ya, massa garam yang mau dicari, ini dia, gram per mr, mr dari NaCl, Na-nya 23, Cl-nya 35,5, jadi totalnya 58,5 nih, gram per mr. Gram per 58,5 dikali 1000 per 400, karena NaCl 400 ml. Dikali I, I-nya berapa? NaCl, berarti ionnya 2 ya. 2 dikurang 1, 2 dikurang 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikali 1, 1 tambah 1, 2. Ya, berarti I-nya sama dengan 2. Dari mana satunya? Kalau misalnya tidak ada dikatakan di soal, dia terionisasi sekian persen atau 0, sekian, nah berarti dia dianggap terionisasi sempurna, maka dia dianggap 1. Nah, berarti I-nya sama dengan 2. Jadi kalau terionisasi sempurna biasanya faktor Van Hoek itu sama dengan jumlah ionnya. Berapa jumlah ionnya itu sama dengan faktor Van Hoek-nya. Kalau dia terionisasi sempurna ya. Nah, berarti untuk Mg yang ini adalah gram per 58,5 kali 1000 per 400 dikali I. I-nya 2 tadi dapat. Ya, NaCl kan. Sama dengan M untuk urea. M untuk urea tadi massa urea 12 gram. 12 dibagi MR-nya, hitung dari sini. Dapat nanti itu 60. Ya, 12 bagi 60 dikali 1000 per 500. Nah,
dapatlah, tinggal kita cari. Berarti 12 per 60 kali 1000. 1000 per 500 itu kan sama dengan 2. 1000 bagi 500, 2. Berarti tinggal 2 dikali 12 per 60. Ya kan? Nah, ini 1000 dibagi 400 itu kan sama dengan 400. Nggak bisa ya. Nanti kalikan 2. 1000 atau sama-sama bagi 100. Berarti tinggal 10 sama 4. Baru kalikan 2 tadi jadinya. Jadi gram kali 10 kali 2 per 58,5 kali 4 sama dengan 12 kali 2 per 60. Maka didapatlah nanti gramnya, dihitung kali silang, dapatlah 4,68 gram. Oke ya, sampai di situ sudah jelas ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Oke, saya akhir saja pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.